gitu. Nah, kalau di tangan orang-orang atau anak-anak yang belum siap lihat kayak gitu, itu dia bisa loh berpikir bahwa itu adalah sebuah tren, ya, sehingga ada kecenderungan pengen ikut. Ya, halo rekan-rekan semuanya. Balik lagi ke channel Yohanes Endo. Kali ini saya, Aris Santora, akan membahas beberapa kasus masih di seputar kenakalan remaja yang ada saat ini. Dan masih bersama saya, Bapak Yohanes Endo di sini. Kita akan mengupas beberapa tindak kejahatan kriminal yang kita bisa sebut kriminal yang terjadi belakangan ini. Ya, halo Pak Endo. Ya, Apa kabar hari ini? ya, baik. Kita dapat topik menarik lagi nih Pak kali ini Pak. Apa nih kamu bawa apa nih hari ini? Jadi masih gemes aja ya sama kelakuan remaja zaman sekarang ya Pak. Jadi sekarang itu ada kemarin ya kejadian ini masih seputar remaja, kenakalan remaja. Ya mungkin kita bilang kriminalitas remaja yang ada saat ini gitu ya. Jadi kemarin itu kalau saya ambil di berita ya, di berita saya baca-baca di berita, di Detik, di media manapun sudah menampilkan ini gitu ya. Jadi kemarin tuh ada kejadian tawuran kekerasan antar remaja yang terjadi di Roxy belum lama ini deh, di tanggal 29 November kemarin tuh 29 November ada kejadian tawuran remaja di Roxy. Jadi itu tuh udah ricuh. Ini kan sempet sering banget kejadian gitu tawuran remaja, meresahkan masyarakat sekali gitu ya. Terutama saya yang biasa di jalan ya Pak. Kita kan pasti di jalan suka nemuin begitu kan. Gimana gitu loh, kon ngelihatnya juga kita pun rada ngeri sendiri gitu. Dia bawa senjata tajam, lari-larian ke sana kemari gitu. Dan sekarang yang mirisnya semua itu udah dimediasi di dunia digital. Jadi janjiannya di digital, udah chat WA segala macam dan di live streaming, kan ngaco banget gitu loh. Nah, arahnya tuh merambahnya udah ke sana Pak sekarang. Gimana Pak Endo menanggapi itu semua tuh? Iya, memang ngeri ya gitu ya. Saya kalau ngeliat-liat di media sosial juga tuh betul sih, ada berita-berita kemarin tuh kalau nggak salah terakhir tuh ada case juga ya di mana gitu kalau saya nggak yang tuh, di minggu kemarin itu ada di Roxy bener yang kita coba bahas kali ini deh. Oh gitu ya, di Roxy itu ya. Roxy. Ya gimana ya, kecanggihan teknologi sekarang gitu ya, tanpa diimbangi dengan pengetahuan ya yang baik atau yang benar gitu ya tentang bagaimana menggunakan alat itu gitu ya. Ya bisa seperti itu sih gitu. Sama lah kalau peribahasa lama itu kan pisau itu di tangan seorang penjahat itu bisa menjadi alat yang mematikan, tapi di tangan orang yang tepat seperti misalkan koki gitu ya, chef gitu ya, itu bisa digunakan untuk jadi hasil karya yang memuaskan juga. Ya betul gitu ya, nih bisa kita nikmati gitu. Sebenarnya ini sama aja sebetulnya ya, cuman tergantung siapa yang mengoperasikannya ya. Tergantung siapa yang mengoperasikan. Betul. Jadi kemarin itu udah ketangkep ya kalau kita lihat nih, jadi ada tindakan seminggu sebelum kejadian tawuran itu tuh mereka tuh pada janjiannya tuh via WA chat gitu, via WA chat janjian terus langsung tektok dan kemarin tuh kejadiannya tuh via WA gitu, janjian dari pelakunya itu sendiri tuh, pada pelaku tawuran itu sendiri itu via WA, janjian via WA, ngechat via WA dan di live streaming gitu. Video-videonya tuh kemarin saya juga udah lihat di media. Saya cari lagi udah nggak ada sih, emang udah di take downin mungkin nama Kominfo sama segala macamnya ya. Jadi kemarin tuh sempat ada mereka bawa celurit segala macam, pokoknya bawa senjata tajam lah, dan itu diviralkan di media sosial gitu kan, bikin jadi pembelajaran atau bikin menjadi ketakutan keresahan masyarakat tersendiri gitu. Nah, gimana Pak menanggapi hal itu? Karena emang kita lihat kalau dari kejadiannya sendiri itu setiap bulan bahkan setiap minggu ya, setiap minggu itu kita banyak melihat kasus tawuran yang terjadi. Ini kan anak-anak di bawah umur gitu loh, anak-anak di bawah umur yang belum yang kemarin udah kita bahas juga belum bisa dihakimi secara hukum dan sebagainya. Nah, gimana Pak memandang itu? Ya,
balik lagi sih, memang agak-agak susah ya kalau kita bahas untuk, karena ini urusannya balik lagi ke pentok dengan regulasi yang di episode yang lalu juga ya, mungkin kalau teman-teman belum lihat mungkin bisa dilihat episode yang lalu, kita juga ada bahas soal regulasi gitu ya, khususnya undang-undang anak di bawah umur. Perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak gitu ya. Nah, undang-undang perlindungan anak itu kalau saya nggak salah itu udah cukup lama ya, 2002 ya. Iya, disahkan di 2002 sampai dengan sekarang. 2002 sampai hari ini kayaknya belum ada penyesuaian. Belum ada revisi sama sekali. Sepertinya ya gitu ya. Nanti mungkin teman-teman yang tahu bisa coba di komen juga lah ya, gitu ya verifikasi posisinya. Nah, yang saya ingat tuh 2002. Nah, mungkin pada saat 2002 produk itu dibuat, itu kan kecanggihan teknologi belum seperti sekarang. Betul. Iya kan? Nah, sementara teknologi sekarang ini kalau kita lihat seperti tadi ya gitu ya. Satu, bagaimana kalau hal-hal tersebut digunakan sebagai apa ya bahasanya, untuk mengkoordinasikan hal-hal yang kurang baik. Iya. Misalkan gitu ya. Dijadikan media untuk berkoordinasi yang tidak baik. Yang tidak baik. Melakukan kegiatan kejahatan gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, yang kedua, kalau itu ditayangkan bolehlah saya bilang itu di publik. Namanya media sosial kan kita bicara itu publik ya. Publik. Artinya bisa jatuh di tangan siapapun ya. Di tangan siapapun. Gitu. Nah, kalau di tangan orang-orang atau anak-anak yang belum siap, lihat kayak gitu, itu dia bisa lo berpikir bahwa itu adalah sebuah tren. Bisa jadi, bisa. Ya, sehingga ada kecenderungan pengen ikut. Penasaran ya, karena ada rasa penasaran di situ. Berpartisipasi, gitu. Yang lebih bahayanya lagi kalau dia berpikir bahwa hal itu keren gitu loh. Tapi banyak juga yang beranggapan seperti itu loh, Pak. Bisa juga kan? Iya. Nah, akhirnya ya gimana pun juga, mungkin di area-area terdekat akhirnya gampang banget terbawa ke arah sana. Terbawa. Sebenarnya ini makanya tadi kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti itu, memang balik lagi ya kesiapan mental, ya kesiapan mental kayak adik-adik kita lah ya, orang-orang yang di bawah kita gitu, untuk menggunakan kecanggihan teknologi ini ya, khususnya media sosial ya. Kita bicaranya sepertinya orang-orang di golongan itu belum terlalu siap sih menurut saya gitu loh. Gimana ya Pak menanggulangi atau mengantisipasi ya, kalau zaman sekarang kan bahkan anak-anak di bawah umur, anak SD udah dikasih handphone, udah dikasih kuota di situ, internet kan bisa mengakses apapun gitu. Gimana caranya biar edukasi yang terbaik gitu ya buat pengguna terutama gadget ini ya, gadget yang akses sosial media biar terbatasi, ataukah emang ada regulasi khusus kalau misalkan registrasi ini handphone anak sekian, konten yang ditampilkan sekian sehingga itu tuh nggak bisa sampai ke mereka gitu loh. Nah, apakah emang cuma perlu ada didikan orang tua saja di situ? Apakah perlu melibatkan Kominfo lah, atau di pemerintahan ada program khusus, atau mungkin memang ada aturan ya udah media tidak diperuntukkan oleh anak-anak remaja atau di bawah umur gitu. Nah, bisa nggak diterapkan seperti itu, atau emang dari keluarga kecil dulu deh, dari kalangan keluarga, atau harus ke pemerintah yang dilibatkan gitu? Ya kalau menurut saya gini sih sebenarnya, pada saat kita registrasi aja ya, pada saat kita registrasi buka akun seperti itu, kalau saya nggak salah ingat itu ada pilihan umur ya, umur berapa, tanggal lahir gitu ya. Tapi kan masalah itu bisa dikelabui, bisa dibohongin. Betul. Kita milih tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, ngarang-ngarang aja itu bisa. Gitu, karena kalau di bawah misalnya terlalu muda pun, andai kata umurnya sebenarnya, sistem juga kemungkinan akan menolak kan, masih di bawah umur gitu. Iya, karena dia belum kayak registrasi SIM card aja. Kayak registrasi SIM card. Nah, cuman masalahnya sekarang semua media sosial itu kan nggak bisa filter memfilter atau nggak bisa memvalidasi gitu ya. Kenapa? Misalkan saya nggak tahu ya regulasinya gimana. Misalkan diminta nomor KTP, walaupun itu nanti jadi saya yakin pasti akan jadi pro dan kontra, karena kalau diminta nomor KTP data kita akan kesebar segala macam. Emang iya sih. Iya kan, bisa jadi situ. Nah cuman nggak tahu lah, ini ide aja gitu ya. Salah satunya mesin media sosial tools itu ya, mesin itu untuk bisa mendeteksi ini orang layak atau enggak adalah pakai nomor KTP yang paling gampang. Pasti identik dengan pemiliknya ya. Yang paling identik gitu, karena kan di Dukcapil juga sudah online kan sebetulnya. Ya mereka tinggal
kolaborasikan atau bagaimana ngelingkan ke sana gitu. Dan mungkin yang kedua juga mungkin ada pembatasan satu nomor KTP tertentu mungkin hanya maksimal 1 atau 2 buat pengguna device gitu ya. Gitu, sehingga itu nggak bisa dimanfaatkan buat yang lain. Kan bisa aja nih orang tuanya bikinin buat anaknya. Iya, kadang-kadang juga seperti itu sih Pak, biar anaknya diem, biar anaknya anteng, ya udah kasih handphone aja, padahal dia belum waktunya gitu. Ini juga makanya saya selalu berpikiran gitu ya. Karena urusan media sosial ini ya, kecanggihan teknologi, perkembangan teknologi ini bukan hanya PR buat anak-anak aja loh. Sebetulnya banyak orang tua juga yang nggak siap. Betul ya, gitu ya. Saya bukan mau bicara mau mendiskreditkan tempat-tempat tertentu gitu ya. Tapi misalkan kita pernah ada satu area gitu ya, salah satu aplikasi namanya TokTok gitu ya. Oh iya, TokTok. Namanya TokTok gitu. Nah itu ada pada masanya isinya tuh cuma orang-orang joget semua. Pada masanya ya. Pada masanya. Saya bicara pada masanya. Sehingga apa yang kelihatan orang joget-joget sehingga buat saya pribadi gitu ya. Namanya pro kontra ini kan ada yang pro dan ada yang kontra ya. Kebetulan saya di pihak yang kontra dengan itu ya. Kayak aneh gitu loh ngeliat. Kok semua jadi isi joget-joget. Konten cuma begini doang, megang handphone, sosial media kok begini isinya. Betul. Gitu ya. Si TokTok itu. Nah padahal saya pernah cari gitu ya, saya lupa saya baca di mana gitu. Di negara asalnya si TokTok ini algoritmanya nggak begitu. Seharusnya bukan orang joget-joget aja isinya. Bukan, isinya tuh nggak. Itu tentang edukasi. Oh, malahan tentang edukasi di tempat negara asalnya. Gitu. Karena kebetulan teman saya ada yang kesana gitu. Nah itu sharing gitu ya. Di luar Konoha lah gitu loh bilangnya. Jadi aplikasi TokTok tadi emang khusus buat edukasi. Memang buat edukasi. Nah seperti itu nggak ada. Apa mungkin emang pasarnya di Konoha ini sendiri emang di situ gitu. Jadi mungkin media jualannya lebih rame kalau ada joget-joget segala macam. Bisa jadi. Cuman kalau saya berpikir lebih ke ala-ala ini ya, ala-ala detektif gitu ya. Ala-ala detektif gitu ya. Mungkin nggak sih gitu, memang sengaja itu diciptakan dan dilempar ke negara kita lah, negara Konoha ya gitu, supaya apa? Supaya menghancurkan mental. Bisa juga. Gitu, karena kalau kita misalkan pelajari dari sejarah gitu ya, dari era Soekarno bahkan bilang kalau saya nggak salah kan, dia minta berapa? 1 atau minta 10 pemuda akan menggoyangkan dunia. Ingat ya, ada peribahasa gitu. Saya agak lupa sih 1 apa 10. Berikan aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. So ya, gitu kan kalimatnya. Artinya apa? Generasi muda loh. Iya, ya itu generasi muda itu yang berperan sangat penting banget. Pada waktu ini saya bicara konteks dalam beberapa tahun yang lalu pada saat si TokTok itu diperkenalkan. Betul kan? Nah, kalau kita sampai hari ini gitu ya, dan ada si TokTok yang lain dan teman-temannya itu tadi kan. Dan dari topik dimensi pembahasan kita saat ini, tentunya di sisi yang lain memang ini ada banyak sisi positifnya juga. Gitu ya, dalam sisi edukasi, pendidikan ini sangat-sangat membantu sekali gitu. Tapi dalam konteks yang kita bicarakan saat ini adalah ternyata bisa dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan kejahatan. Akhirnya apa yang diserangkan? Mental. Benar. Mental generasi muda loh. Nah, kebayang nggak kalau generasi mudanya seperti ini, bagaimana 20-30 tahun ke depan? Ketika mereka nanti sudah dewasa, bagaimana kondisi bangsa kita dengan kondisi bibit-bibit lah kita bisa bilang kan? Ini kan bibit-bibit kan? Bibit-bibit yang masa depan akan melanjutkan bangsa gitu. Betul. Tapi kan itu gimana ya cara menanggulanginya biar supaya kalau kita lihat kan miris gitu ya, generasi sekarang kan modelannya semua sosial media udah ngelotok banget di mereka gitu. Mereka udah dapat konten-konten, dapat masukan-masukan dari sosial media dan mereka telan mentah-mentah. Kita kan dia nggak bisa filter gitu, gimana caranya? Oh ini bagus doh sebagai edukasi, ini pengembangan. Oke, mungkin di satu sisi ada yang seperti itu, tapi kan sebagian besar sekarang konten-konten tuh kurang bermutu. Ya maaf ya, kurang bermutu dalam hal ini nggak sesuai tepat sasaran gitu loh Pak. Apakah perlu ada langkah khusus dari pemerintah untuk membatasi itu tadi, atau konten-konten yang dinilai tidak edukatif dibuang saja gitu? Atau bagaimana? Gitu. Iya, sebetulnya ada
banyak cara. Kalau kita bilang cara ya, cuman efektif atau tidaknya ini ya yang menjadi masalah. Gitu. Misalkan contoh, apakah pemerintah itu dalam hal ini Kominfo kita bicara ya, karena kan ini kita bicara di bawahnya Kominfo gitu ya, teknologi misalkan gitu ya. Bisa nggak sih misalkan aplikasi-aplikasi tertentu yang berbau-bau seperti itu gitu, itu diblokir? Bisa, bukan aplikasinya, tapi konten di dalam aplikasi. Nah ini ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan yang namanya AI. Ya kan? AI itu sebetulnya bisa ya gitu mendeteksi hal-hal yang kira-kira arahnya ke kriminalitas nih. Betul. Arahnya ke yang negatif-negatif. Betul. Nih. Begitu, dia bisa baca gerakan, ya kan? Dia bisa baca elemen-elemen yang ada di dalam gambar itu. Sekarang bisa loh. Nah itu bisa. Kalau bisa dimanfaatkan teknologi dengan orang yang tepat gitu. Sekarang kan mereka cuma nerima konten, ditelan mentah-mentah tanpa ada analisa segala macam dan dipraktekkan gitu kan. Menjadi mental itu tadi yang kena. Betul. Nah itu. Gimana caranya? Sebetulnya itu. Ini saya bawa begini. Kita tahu bahwa di media sosial atau di ya katakanlah kita sebut Facebook seperti sekarang ya. Katakan kita sebut Instagram. Katakan kita sebut TikTok. Ya. Katakan kita sebut YouTube. Seperti itu ya. Masing-masing platform itu mereka punya algoritma sendiri-sendiri. Iya, setuju ya. Bahkan even Google kalau kita pakai Android gitu ya, dia pun punya algoritma di dalamnya. Gitu ya. Itulah sebabnya kalau tanpa kita sadari ya, mungkin teman-teman juga mungkin ada ngalamin. Kadang-kadang sebetulnya kita butuh, katakanlah kita lagi butuh mau cari sepatu merek A gitu. Tiba-tiba nongol. Betul nggak? Tiba-tiba dia nongol. Bener. Tiba-tiba kita ngeliat sering banget. Dia nongol. Iya. Padahal kita nggak berpikir, nggak pernah ngetik, nggak pernah nyari. Tiba-tiba datang sendiri. Kadang-kadang lebih ekstrim lagi gitu. Saya beberapa kali ngalamin gitu ya, dan beberapa teman saya tanya juga gitu fenomenanya. Pernah membicarakan sesuatu hal tapi belum pernah cari nih, belum pernah googling soal barang itu. Tiba-tiba dia bisa mereferensikan nongol loh, ada iklannya kayak, ada apanya gitu loh. Apakah mungkin emang pernah denger ya? Google tuh ngerekod percakapan kita kali? Iya. Bisa jadi. Apa emang iya? Saya bisa meyakini, tapi subjektif ya. Saya bisa meyakini. Kenapa? Sekarang kalau kita teman-teman kalau punya Android gitu ya, ini mati nih. Ya kan? Walaupun dalam kondisi mati. Ini mati nih, nggak ngapa-ngapain. Ya, misalkan ada berteriak, oke Google, dia buka nggak? Buka, Pak. Dia lagi nggak ngapa-ngapain, lagi nggak di-on-in, lagi nggak diapain. Pertanyaan yang sangat umum. Bisakah Anda memberikan sedikit lebih banyak detail tentang apa yang Anda ingin saya buka? Ini handphone saya. Contoh, apa yang Anda ingin? 1. Membuka aplikasi. Misalnya, buka YouTube. Ini handphone saya tadi saya taruh. Oke, saya matiin dulu teman-teman. Sorry. Ini handphone saya tadi saya silent kan, karena kita lagi take video kan. Dan kita nggak ngapa-ngapain. Ini saya taruh di sebelah. Ini lagi mati. Tadi kan saya menyontohkan, mengucapkan oke secara Google. langsung ya. Tadi kan saya bilang oke Google gitu kan. Ternyata dia langsung respon. Ya, baru nggak langsung ya. dia langsung tadi teman-teman mungkin dengar tuh dia langsung komen. Iya, betul. Apa gitu tadi ya. Karena kita pakai headphone jadi apa namanya? Nah, itu yang menjadi masalah begitu, Pak. Maksudnya begini loh. Secara nggak langsung device yang kita pegang kan kita nggak mungkin lepas gitu dari device 24 jam lah, hampir tidur pun di samping kita gitu kan. Di samping kita tidur, samping device. Apapun yang kita ucapkan dia bisa nge-record, itu menjadi bahaya sekali loh. Satu sisi menjadi bahaya, satu sisi menjadi kelebihan. Kalau kita bisa menempatkan posisi di porsi yang tepat. Kalau di tangannya remaja yang mereka notabene belum bisa membandingkan, kadang ya belum bisa membandingkan mana positif dan mana negatif gitu kan, itu menjadi PR tersendiri gitu. Gimana caranya menanggulanginya supaya hal-hal yang negatif nggak dilanjutkan dengan bantuan device ini untuk mengumpulkan orang-orang yang seperti itu tadi ya kita contohkan. Tawuran itu tadi kan nggak mungkin dilakukan satu orang ya, pasti banyak orang, dan ini medianya tuh cuma dari handphone gitu loh. Iya. Kepikiran nggak? Coba kalau kita pikir pakai paradoks terbalik. Maksudnya gimana? Gini, kan kita udah tahu bahwa ketika kita bicara, karena dia itu sehari-hari ada dekat kita kan. Konteksnya seperti itu ya.
Sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan gampangnya gitu kan. Harusnya handphone tersebut, device tersebut sudah tahu. Ya, karena Iya emang kan? hari-hari kita sama dia ya. Betul kan? Oke. Di titik itu berarti harusnya kalau bisa disetting, algoritma itu bisa mendetek dong bahwa ada hal-hal tertentu yang sedang mengarahkan atau anak itu ya, usernya. Misalkan ya dia bicara bolak-balik, dia bicara soal tawuran. Ya. Bolak-balik bicara soal berantem. Bolak-balik Algoritmanya. bicara tentang senjata tajam. Oke. Bolak-balik mungkin dia chatting apa segala macam dengan temannya. Dan kalau algoritma itu semua disimpulkan gitu, Ternyata anak ini ternyata arahnya ke sana. arahnya kemana? Iya. Nah, pada di titik itu kan sistem harusnya bisa ngeblok langsung. Ngeblok tuh dalam arti gini, membiaskankah atau Mengalihkan ke yang lebih positif gitu mengalihkan kan? ke yang lebih positif, atau pada saat itu aplikasi misalnya bukan take down ya, maksudnya di tiba-tiba jadi disable gitu ya. Nggak bisa ditonton lagi dan segala macam. Nggak bisa ditonton dan segala macamnya Iya. lah. Misalkan gitu ya. Sama yang dilakukan ini quote and quote saya nggak tahu nih. Kadang-kadang ya ada situasi-situasi tertentu yang berbau mengancam keamanan negara. Itu di situasi tertentu ternyata bisa loh sekonyong-konyong tuh berita tuh menjadi tidak ada. Betul, itu sering sekali kejadian. Nah, berarti kan udah ada filter yang berjalan di situ. Sebetulnya Dari pemerintah ya, mungkin ini tugasnya Kominfo gitu Betul. ya. Kominfo memfilter itu bisa berlangsung, itu yang hubungannya dengan negara, gitu. Hubungannya lebih besar lagi. Betul. Kalau cuma lingkup tawuran ya, ini meresahkan masyarakat gitu, nggak sampai ke permasalahan negara sih ya. Cuma kan ini menjadi momok di masyarakat gitu, momok di masyarakat, menjadi kekhawatiran, meresahkan, dan kadang saya pun takut loh Pak kalau ketemu di jalanan tiba-tiba ada remaja-remaja bawa celurit bawa. Ya kalau tak salah sasaran tiba-tiba kita sabet kan ngeri gitu. oke, di konteks itu ya, di konteks itu saya agak nggak sependapat Oke. gitu ya, di sudut pandang saya gitu. Nah, di sudut pandang saya melihatnya gini, Ri. Kenapa saya berpikir walaupun itu kejadian di satu titik tertentu, ini menjadi masalah bangsa menurut saya. Oh, malah justru menjadi masalah bangsa. Justru menjadi masalah Oke. bangsa. Kenapa? Ini masalah kecil. Tapi ini menurut saya ini adalah bibit. Bibit-bibit yang bakal merusak lebih besar. Betul. Oke. Misalkan terjadi di satu tempat kemarin di Roxy ya. Katakan terjadi di Roxy, katakan yang terlibat di dalamnya anggaplah 20 orang gitu ya, 20 remaja anggaplah, kita bicara seperti itu. Tapi itu menjadi konsumsi jutaan yang ada remaja yang lain. Iya. Ya kan? Dan bayangkan dari komentar-komentar tayangan itu, kita tahu pasti ada pro dan kontra. Ya, Ada yang bilang pasti, wah keren loh keren bang, banget dan segala wah macam. gile, apa namanya, berani Bisa lah, begini lah, gitu lah kan. iya. Pokoknya Yang mana tuh bang? Gue ikut dong. Nah. Ada juga yang begitu. Betul itu. Nah, bayangkan dari 20 orang tadi, ini misalkan ya, dari 20 orang tadi, terus jutaan orang remaja melihat, Yang menonton itu. ya kan, di daerah-daerah yang lain Iya. gitu. Kemudian mereka meniru Tindakan yang sama. karena dianggap keren. Iya. Karena dianggap keren. Karena kita tahu kan polanya yang namanya polanya trendsetter itu, Iya. ya kan, dari sesuatu yang aneh itu menjadi keren. Ditiru dan diulang lagi Iya di kan? daerah-daerah yang lain. Sehingga menjadi Luas. luas. Betul. Kalau kita lihat di data ya Pak ya, tawuran ini hampir tiap minggu loh ini. Tiap minggu. Kemarin terakhir di Roxy tanggal 29 November. Ini kita kulik dari data-data di berita ya, dari Detikcom juga bilang 29 November di Roxy, terus ada di Johar Baru tanggal 28 September, terus ada di 28 Oktober di Jakarta Selatan. Ini hampir setiap bulan ada tindakan, ya ini kita bilang kekerasan, kriminal, tawuran gitu. Dan semuanya awalnya dari sosial media gitu. Iya. Kan miris gitu loh, mulai dari yang tadi kita bilang. Nah, gimana? Kita udah apa namanya? Dapat ya kesimpulannya bahwa sosial media itu sangat berpengaruh banget. Caranya gimana untuk menghindari itu, atau mungkin mengedukasi remaja-remaja adik-adik kita ini biar memanfaatkan media sebaik mungkin, biar nggak kebawa ke arah sana. Nah, saya nggak tahu dengan kurikulum pendidikan atau apa ya. Saya mungkin saya salah sih bicara kurikulum pendidikan. Maksud saya gini intinya. Nanti teman-teman kasih bahasa yang tepat aja ya. Mungkin bisa jadi kurikulum, bisa jadi tidak. Literasi digital ini menurut saya sejak sedini mungkin itu sudah mulai diperkenalkan loh.
menurut saya. Pengetahuan tentang digital ya. Betul, gitu. Kan semua yang dilihat secara digital itu kan itu mereka mendapatkan literasi dari sana. Ya. Literaturnya digital tadi, termasuk tentang tawuran itu buat saya, itu bisa menjadi sebuah literatur. Ya. Iya kan? Iya, Gitu ya. betul. Akhirnya anak-anak yang tidak mendapatkan knowledge, pengetahuan yang baik tentang apa ya kalau saya bahasanya, tentang bagaimana bermain media sosial yang baik, Yang benar gitu. dan sehat, gitu ya. Kalau sejak dini itu nggak diperkenalkan bukan diperkenalkan gadgetnya lah ya, tapi diperkenalkan caranya, esensi menggunakannya, gitu. Mungkin mentalnya menjadi nggak siap, menurut saya. Nah, saya kan punya anak nih, Ri, ya, SMA sekarang gitu ya. Nah, dia saya kasih handphone. Bermain handphone, artinya dia bisa ber-WhatsApp segala macam itu ketika SMP. 15 tahun lah ya, Kurang lebih ya. Ya. Ketika SMP, kenapa? Karena sekolahnya sudah mulai jauh dan mulai komunikasi untuk antar jemput. Oh, perlu komunikasi sama orang tua. Itu satu. Yang kedua, saya nggak sebut mention nama sekolahnya ya, tapi saya pilihkan sekolah yang memang tidak mengizinkan bermain gadget di dalam sekolah. Jadi dia tetap bawa, tapi begitu masuk sekolah disimpan di locker atau ditaruh tempat tertentu sampai nanti dia bisa buka lagi tuh setelah pulang sekolah. Tapi nah, ini kan kadang-kadang pengenalan, ya kita bilang YouTube lah ya, YouTube, terus media sosial kita bilang TikTok tadi, konten-kontennya tuh diberikan ke anak bahkan balita gitu loh, Pak. Bahkan balita dikasih handphone, dipegangin handphone biar dia diem. Nah, kalau menurut saya gitu, memang gimana ya? Memang kecanggihan teknologi sama perkembangan teknologi memang sejalan dengan itu. Memang sejalan dengan bagaimana orang tua mengadopsi teknologi tersebut kepada anak yang masih di bawah umur atau kepada anak yang belum cukup umur. Ya, seperti tadi anak saya kasih SMP. Nah, tapi waktu dia kecil, bahkan ketika dia belum sekolah, udah dipertontonkan. Saya kasih dia tablet. Tapi saya nggak install media sosial apapun di dalamnya. Oh, cuma aplikasi maksud saya gitu ya. Itu fungsinya buat apa tuh, Pak? Games edukasi. Oh, tapi tetap ada permainan, isinya games. Isinya games edukasi. Hanya itu. Jadi nggak ada Selain media sosial. Nggak ada media sosial. Nggak ada yang lain-lain. Berarti sejak balita itu belum diperkenalkan apa isi dunia ini gitu ya? Belum. Mental dan knowledge. Penting banget sih dari awal gitu kita bangun dari nol, dari kecil, dari balita mulai kita arahkan ke yang benar gitu sehingga hal-hal kayak gini gitu bisa dihindari ya teman-teman. Nah, peran pemerintah sendiri, peran hukum sendiri untuk melindungi itu bagaimana, Pak? Ada perlindungannya sendiri ataupun mungkin pemerintah ada program apa? Kalau saya baca-baca sih BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional itu menerbitkan belum lama ini ya, November ini tuh dia ada program itu tentang kenakalan remaja 2.0. Kenakalan remaja 2.0 itu terkait dengan kenakalan remaja atau kriminalitas remaja yang udah mengarah ke digital gitu ya, sama seperti yang tadi udah kita sampein bahwa apapun kenakalan remaja, apapun tindak kriminal remaja itu dimulai dari digital gitu. Nah, di BRIN ini udah ngasih program itu dia udah berjalan ya, mungkin lagi digodok dulu ya sama BRIN, nanti bakalan seperti apa, mungkin akan ada kerjasama dengan Kominfo dan segala macamnya nanti ya, semoga kita berharap yang hal-hal seperti ini tuh bisa dihindari gitu ya, Pak. Ini udah jadi satu program yang cukup menarik dan cukup baik dari saya dari sisi pemerintah. Nah, peran orang tua atau peran dari hukum sendiri ini masih jadi PR banget kalau saya bilang. Hukum, apalagi hukum gitu loh. Undang-undang perlindungan anak yang seperti tadi bilang dari 2002 sampai sekarang belum ada revisi. Terus UU ITE kan itu sangat kontras sekali. Undang-undang perlindungan anak melindungi anak di bawah umur untuk tidak dipidanakan. Nah, caranya bagaimana biar udah ada kejadian ya kemarin bully. Terus sekarang ada tawuran, senjata tajam di sosial media aja itu udah kriminal gitu. Memamerkan senjata tajam di sosial media udah kriminal, dipublish lah ibaratnya. Nah, gimana cara mendisiplinkan itu? Gimana caranya biar kejadian-kejadian kayak gini, remaja-remaja yang lain itu nggak kerulang lagi? Apakah emang perlu dihukum berapa bulan atau
rehabilitasi atau gimana menurut Bapak? Ya, memang kita, menurut saya gitu ya, kita mesti lihat bahwa bobot daripada hukuman itu sendiri gimana buat anak. Iya, artinya buat anak-anak yang terlibat dengan hal seperti ini, gitu. Karena gini, ada orang-orang tertentu ya, anak-anak tertentu gitu, hanya dibentak aja, itu dia udah kena mentalnya gitu, kena mental gitu ya. Tapi ada yang dibentak sampai diomelin, sampai diusir dari rumah, tambah galak dia malah. galakan dia, bodoh amat gitu. Nah, artinya kan ini masih harus tepat guna gitu bahasanya. Nah, bagaimana peran pemerintah? Mungkin saya pikir ya gitu, mau nggak mau kita masih harus mengedukasi sih, mau nggak mau gitu. Mengedukasi tadi juga di awal saya sudah sempat mungkin ya dari pendidikan gitu ya, Kementerian Pendidikan mungkin apakah bisa dimasukkan kurikulum atau bagaimana gitu loh. Oh, ya? Tentang penggunaan ini sendiri ya atau gimana modelnya? Betul, ya, karena gini. Oh ya. Kan ada dua sisi sebetulnya, satu sisi keluarga, satu sisi sekolah. Ya, nah berarti ada peran sekolah di situ dong. Ada, menurut saya ada gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin undang-undang ITE ini kalau saya nggak salah satu produknya Mas Rosuryo kan ikut menggagas kalau saya nggak salah ya, gitu ya. Mungkin nanti kalau udah agak senggang, kalau Mas Roy ngeliat gitu, mungkin bisa dirundingkan atau gimana saya nggak tahu lah regulasi seperti apa ya. Cuman maksudnya kalau memang di situ undang-undangnya ada, harusnya bisa masuk. Harusnya bisa masuk ke sektor pendidikan. Ya, jadi tetap edukasinya ke pendidikan jalan juga ya. Edukasi pendidikan kalau udah dari masuknya ke ranah keluarga tadi, itu balik lagi tadi saya bilang kan, bukan hanya anaknya yang harus belajar, orang tuanya juga belajar, gitu. Nah, agak-agak susah kan? Iya. Situasinya kalau sekolahnya mendukung, tapi di lingkungan rumahnya enggak, percuma. Iya. Jalan dia berangkat sekolah, dapat ilmu, pulang lagi enggak teredukasi, akhirnya lepas lagi. Jadi istilahnya kerjasamanya harus apa namanya ya, kompak ya. Iya, kalau di ini mah kita bilang kawal terus bang, gitu kan. Tapi emang dari sisi hukumnya sendiri, kalau ini rada kontra Pak. Kalau hukum gimana dong? Undang-undang ITE belum direvisi sampai sekarang. Bukan undang-undang ITE. Perlindungan anak belum direvisi sampai dengan sekarang, karena kebutuhannya dengan anak zaman dahulu dan sekarang kan udah berbeda. Betul. Apalagi dengan undang-undang ITE yang itu termasuk pidana dan segala macam, tapi dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak. Rada kontra di situ. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Nah itu ya, ini bolak-balik ya kalau kita bicara yang dua produk hukum yang saling berseberangan atau mungkin saling melindungi satu dengan yang lain gitu ya. Ini memang ya mau nggak mau ya kita berharap juga sebetulnya. Kita berharap juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya gitu ya. Siapakah apa ya istilahnya yang membawahi atau menaungi produk-produk hukum tadi gitu ya. Ya itu mungkin bisa duduk bersama dan harus membicarakan masalah ini karena tentunya. Ini memang jadi ya apa ya, keresahan masyarakat ya, keresahan nasional gitu loh. Betul, makanya saya bilang masalah bangsa walaupun terjadi di satu tempat gitu, karena dulu tawuran tuh cuma sedikit. Iya. Dan modelnya nggak kayak sekarang loh. Iya, modelnya beda, kemasannya beda. Iya. Jadi ini kemasan baru nih. Kemasan baru dan lebih berani. Lebih berani. Heran saya juga, ampun. Iya kan? Ya, karena emang di pikiran remaja-remaja yang melakukan tindak kriminal itu, dia mikirnya, ini hanya konten gitu. Padahal emang bawa senjata tajam di publik aja itu udah kriminal gitu. Dulu ya, salah saat 2 atau 3 tahun yang lalu lah gitu. Itu ada loh yang saya lupa di mana gitu, di jalan bawa samurai. Jadi gini, pada waktu itu kalau dia mau memasuki komunitas tertentu, harus ada syarat. Menunjukkan itu. Harus ada syarat. Ada. Saya lupa, cuman itu di jalan. Dia pokoknya bawa pedang atau samurai. Pokoknya siapa yang lewat ditibas begitu. Ditibas gitu aja, dilukai. Gitu. Ngeri loh itu. Itu kalau teman-teman coba deh, kalau ingat itu kapan? Saya agak lupa itu. Udah 2-3 tahun yang lalu itu sempat rame itu. Di daerah Bekasi juga ada sempat ramai. Iya. Sempat ramai. Karena begitu di ini karena mau sebagai syarat masuk ke komunitas tertentu. Iya. Gitu kan itu, aduh, itu bahaya banget loh. Yang hal-hal kayak gini tuh nggak bisa
diberantas gitu ya. Pemberantasan sih ada proses pemberantasan di sana, sedikit demi sedikit mulai sekarang udah mulai hilang gitu loh. Polri juga udah bertindak sampai dengan arahnya sedikit-sedikit hal-hal kayak gini udah mulai bisa dihindari ya. Mungkin nanti beberapa kedepannya bisa bersih lah. Betul. Kita kan keamanan di masyarakat kan nomor 1 gitu ya, semuanya kita jalan kemanapun juga bisa jadi nyaman gitu kan, enak gitu, mau kerja nyaman, mau ke manapun nyaman, jadi nggak ada takut akan remaja-remaja, kenakalan remaja yang begitu modelnya, apalagi malak-malak. Tapi emang agak-agak ini juga sih ya, maksudnya sejauh ini sih menurut saya juga dari pihak yang berwajib, dari pihak kepolisian juga kita mesti apresiasi juga langkah-langkah persuasif yang mereka lakukan gitu. Tapi tetap lagi kan kepolisian itu kan mengayomi gitu. Jadi saya pasti mereka juga bertindak tuh terukur. Terukur. Jadi memang ada batasan-batasan tertentu yang mereka nggak bisa lewati gitu ya. Karena ada regulasi-regulasi tertentu yang pasti harus ditaati, yang harus diikuti. Cuman sejauh ini saya melihat memang udah cukup maksimal, tapi balik lagi kan ke keberadaan kepolisian kita ya, aparat-aparat yang ada ini dengan jumlah tawuran yang begitu banyak gitu ya, kayak nggak berbanding lurus. Jadi memang kewalahan, belum lagi harus ngurusin yang begal lah, ngurusin pencurian lah, ngurusin apa ya, memang banyak hal yang perlu diatasi ya. Tugas yang sangat berat ada di pundak kepolisian Indonesia. Polri gitu ya. Ya tentunya sebagai masyarakat, kita sebagai orang tua, sebagai siapapun ya, sebagai guru, dosen, atau kakak tingkat gitu ya. Ya ini kita harus mau nggak mau harus bergandengan tangan. Iya, betul. Bergandengan tangan menyelesaikan, memberikan edukasi. Karena emang masalah bangsa sih ya. Karena memang masalah bangsa. Betul. Jadi bukan hanya tanggung jawab dari Kominfo, bukan hanya tanggung jawab dari sekolah, kita bukan hanya tanggung jawab dari keluarga. Satu instansi ya. Nggak bisa gitu. Kita harus bergandengan tangan, termasuk teman-teman yang juga punya ya channel-channel gitu ya, media sosial segala macam. Coba pergunakan ya kekuatan media kalian gitu ya untuk memberikan edukasi-edukasi yang positif membangun ini. Betul. Ini untuk keamanan kita bersama. Itu untuk keamanan, dan pastikan juga bahwa memang ada regulasi hukum yang akan dikenakan gitu pada mereka. Gitu. Sepakat Pak. Nah gini, banyak yang udah kita bahas gitu ya dari tadi gitu Pak. Kesimpulan apa nih yang bisa diambil, ajakan lah, atau mungkin yang bisa kita lakukan lah di lingkungan keluarga, mungkin dari hal yang kecil dulu ya, dari lingkungan yang keluarga dulu, mungkin sekolah nanti bakal seperti apa, kerjasama, step by stepnya perlu kita lakukan dari mulai hal yang kecil. Mungkin Pak Endo bisa jelaskan gimana langkah selanjutnya, besok kita perlu ngapain deh gitu. Biar ini tuh nggak meluas gitu loh. Ini kan semakin lama semakin luas. Ini kan yang seperti tadi bilang kan perlu kerjasama semuanya gitu. Dari pihak keluarga sendiri deh, dari pihak terkecil nih yang ada di lingkungan kita. Oke, dari pihak keluarga gitu ya. Yang pertama kali gitu ya. Yang pertama kali kalau ngeliat tayangan ini subscribe terus share biar teredukasi gitu. Betul. Nanti menyebar ke Roy Surya dan segala macamnya. biar dibantu gitu ya. Bikin produk-produk yang yang lebih tepat untuk saat ini gitu ya. Diperbaharui lah, diupdate gitu ya. Oke. Nah dari keluarga menurut saya gitu ya. Peran keluarga kepada anak gitu. Itu kita mesti lihat memang ada batasan-batasan usia gitu ya. Memang ya gampangnya kita lah ya, parameternya adalah ketika mereka sudah punya KTP harusnya mereka sudah bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Setuju nggak sampai sini ya? Mungkin teman-teman gitu. Jadi udah punya KTP ya udah punya tanggung jawab dia. Tanggung jawab pribadi dan mungkin orang tua juga nggak bisa terlalu intervensi terlalu dalam. Ini menurut saya gitu ya, bisa pro dan bisa kontra. Tapi ini menurut saya gitu. Nah, yang di bawah 17 tahun yang belum punya KTP, ini keluarga mesti ambil peran penting. Yang paling utama adalah keluarga dulu yang nomor 1. Yang nomor 1 keluarga. Ya, jadi baik ayah, baik ibunya, ya, baik kakak mungkin gitu ya, atau mungkin adiknya juga gitu ya. Ketika mendapati anggota keluarga gitu, ada yang ya mungkin sedikit-sedikit kayaknya nggak mungkin dia jujur, tapi sedikit-sedikit kita bisa loh ngelihat itu ya, gelagat-gelagatnya, rada gimana gitu, teman rumah rada aneh, betul, kan teman bergaulnya, nongkrongnya, atau misalkan nongkrong wajar nggak sih misalkan pulang jam 2 pagi untuk anak umur 13 tahun misal gitu ya.
Nah, tingkat kewajaran itu kita mesti tahu. Oke. Gitu. Karena yang paling tahu adalah keluarga sebetulnya. Iya, siapa lagi yang paling terdekat kan mereka. Mereka pasti paling tahu ada yang aneh nggak sih sama Ya, anak ini. Ya. anak ini, ada yang aneh nggak sih sama kakak gue nih, ada aneh nggak sih sama adik gue nih, anak gue ada yang aneh nggak gitu. Nah, kalau misalkan orang tuanya cuek, anggota keluarga yang lain cuek, sibuk dengan device-nya sendiri-sendiri, Kerjaannya sendiri, apapun nggak peduli untuk itu gitu. Selesai. Ya udah, lepas. kita mau ngapain? Iya, Gitu nggak kan bisa ya. sebetulnya. Gitu. Tapi rata-rata emang begitu sih adanya gitu loh. Mereka yang melakukan tindak kriminal dan kejahatan itu emang jauh dari pantauan keluarga dan orang tuanya sendiri gitu. Ya jadi PR sama-sama sih ya akhirnya. Gimana ya, apalagi mungkin ya dari lingkungan terdekat lah. Bisa teman, bisa kalau kita ngelihat hal-hal yang kayak gitu bisa kita hindari, ya udah kita bantu ingetin aja gitu. Ya kayak model apa ya, judi online aja kadang sekarang juga bisa di live streaming gitu ya. Ya sama halnya yang kriminal tadi gitu, Pak. Iya, makanya jadi memang ini tugas kita bersama, mengedukasi juga bisa juga gini, teman-teman mahasiswi ya, yang mereka memang di bidangnya mungkin yang mengambil fakultas hukum kah Bisa. gitu ya, atau mungkin ngambil ilmu komunikasi, misalkan mereka coba berkolaborasi, coba bikin penyuluhan deh ke sekolah-sekolah, karena tadi balik lagi kan kita nggak bisa mengandalkan dari Satu dinas, instansi. satu dinas kementerian atau apa gitu, karena memang kita mesti aku banyak keterbatasan, bukan secara value-nya, tapi jumlah tenaganya dengan jumlah sekolah yang begitu banyak, dengan jumlah murid yang begitu banyak, itu akan bisa tercover semua berapa lama. Tapi coba kalau misalkan kita menggerakkan teman-teman mahasiswi, ya kan, bisa kan, mereka memberikan edukasi dan pasti kan bahasanya lebih nyambung. Ya, karena emang sesuai dengan usianya dan segala macam. Sesuai dengan usia kan, dalam salah satu strategi ilmu komunikasi kan seperti itu. Kalau frekuensinya nggak nyambung, nggak bakalan gimana bisa masuk? Maksudnya dari sisi edukasinya itu bisa diberikan kayak tadi yang model mahasiswa tadi bergerak ke penyuluhan survei-survei gimana sih caranya untuk menghindari hal ini. Betul. Sip, bisa didukung mungkin dari Polri dan segala macamnya, nanti bisa disesuaikan lah kebutuhannya. Atau dibikin lah ya sebuah program atau project apa ya, ya mungkin bisa dirumuskan seperti itu. Karena memang nggak bisa dipaksakan sih. Iya. Maksudnya, even saya sendiri ya, gitu ya. Misalnya saya harus masuk ke dunia anak-anak kelas 7, 8, 9. Kalau sekarang SMP kan 7, 8, 9 bilangnya. Nggak make sense ya? Saya harus masuk ke mereka, harus mengedukasi. Mungkin saya bisa mempelajari dunia mereka. Iya. Mungkin loh, saya bilang gitu. Tapi apakah itu betul-betul bisa masuk? Penyampaiannya sih mungkin belum. Saya tentu. I don't think so gitu. Yes. Ya, itulah sebabnya perlu orang yang terus di bawah untuk bisa masuk ke dunia mereka. Mau nggak mau mesti diakui, karena kita nggak bisa egosentris. Saya yang paling pengalaman, saya yang paling banyak makan asam garam. Ya itu tadi, kembali lagi yang harus belajar siapa? Orang tua. Orang tuanya yang harus belajar adalah orang tuanya. Saya pakai prinsip itu loh. Betul. Betul banget. Ya mungkin teman-teman kalau punya ide yang lebih mungkin brilian lah, bisa ditulis di kolom komentar. Kita harus bagaimana untuk mengedukasi teman-teman adik-adik kita ini biar jadi lebih baik lagi. Oke Pak Endo, mungkin obrolan kita sampai di sini aja. Ya. Nah, ini balik lagi ya teman-teman, ini disclaimer bahwa ini adalah pemikiran kita pribadi gitu ya, tanpa opini kita pribadi, jadi nggak melibatkan unsur manapun, nggak mewakili siapapun. Hanya di dalam ruangan studio ini aja bicaranya muter-muter lah pokoknya. Gitu ya, seputar ini aja ya. Ya teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan pernah lelah untuk tetap mencari inspirasi dan mencari hal-hal yang baru. Oke, see you, bye bye. Thank you.